Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cokorda Agung Baralio Turang dengan NIM 240951106 dari kelas A. Pada saat ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit dari jamur, yaitu dermatitis pada sapi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tentang apa sih itu dermatitis. Dermatitis atau ringworm memiliki istilah lain, yaitu kadas, tinea, dan dermatitis. Ringworm adalah penyakit yang menyerang kulit disebabkan oleh kelompok jamur yang dikenal sebagai dermatophyte. Jamur ini tumbuh pada permukaan kulit, pada keratin kulit, kuku, rambut, dan bulu. Jamur ini tidak mampu mengadakan invasif atau masuk ke dalam jaringan tubuh yang sehat maupun jaringan yang mengalami peradangan. Jamur ini mampu meluruhkan keratin. Penyakit jamur ini bisa terjadi pada hewan kecil seperti anjing, kucing, maupun pada hewan ternak besar seperti kerbau, sapi, domba, kuda, kambing. Dan penyakit ini tidak menimbulkan kematian, sehingga kerugian yang disebabkan itu terjadi karena menurunnya estetika hewan sehingga tidak baik dipandang. Selanjutnya saya akan menjelaskan patogenitas dari penyakit ini sendiri. Patogenitas dermatitis dimulai ketika spora jamur masuk ke kulit melalui kontak langsung atau tidak langsung, terutama pada kulit yang mengalami luka mikro, kelembapan tinggi, atau kebersihan yang buruk. Jamur kemudian menempel dan berkembang pada jaringan yang mengandung keratin seperti stratum corneum, rambut, dan folikel rambut. Dermatofit menghasilkan enzim keratinase yang memungkinkan jamur mendegradasi keratin sebagai sumber nutrisi, sehingga menyebabkan kerusakan struktur kulit dan rambut. Proses ini memicu reaksi inflamasi dan respon imun inang yang secara klinis tampak sebagai lesi berbentuk melingkar, alopecia sisik, dan krusta pada kulit sapi. Tingkat keparahan lesi dipengaruhi oleh faktor umur, status imunitas, kondisi lingkungan, dan kepadatan kandang, di mana sapi muda umumnya lebih rentan. Seiring waktu, respon imun seluler dapat membatasi infeksi yang menyebabkan penyembuhan spontan, meskipun jamur dapat bertahan di lingkungan dan menjadi sumber penularan kembali. Kemudian saya akan menjelaskan gejala klinis dari penyakit dermatitis. Gejala klinis yang sering terlihat pada hewan yang terkena dermatitis itu terlihat perubahan seperti dengan adanya kemerahan pada kulit, yang selanjutnya diikuti dengan eksudasi, panas setempat, dan terjadinya alopecia. Timbul rasa gatal sehingga hewan sering menggaruk-garuk kulitnya. Kondisi ini akan memperparah kerusakan kulit. Pada dasarnya jamur tidak akan bertahan tumbuh dalam lingkungan radang sehingga pertumbuhan meluas ke sekitarnya, sehingga menimbulkan perubahan yang klasik dengan terbentuknya lesi berbentuk sirkuler atau bulat, atau kerontokan bulu yang biasa dengan nama lain alopecia. Yang dimana alopecia ini nampak bersisik dan tepiannya berbatas sangat jelas. Perubahan klinis penyakit ini bervariasi pada berbagai jenis hewan. Begitu juga spesies jamur yang menghasilkan perubahan klinis pada hewan yang satu spesies. Perubahan klinis yang timbul tergantung kondisi individual ternak. Beberapa jenis jamur menimbulkan perubahan secara klinis yang berbeda-beda tergantung dari jenis jamurnya itu sendiri. Pada sapi, jenis jamur yang menyerang sapi dan menyebabkan dermatitis itu namanya Trichophyton verrucosum, yang dimana ketika jamur ini menyerang sapi itu terjadi pembentukan lesi yang berbentuk keropeng disertai penebalan. Lesi ini berukuran 2-3 cm dengan permukaan berwarna abu-abu. Jika keropeng dikupas akan nampak basah dan berdarah. Jika lesinya sudah berjalan lama, maka keropeng akan kering dengan bersisik serta bulu-bulu terdapat dalam bendel-bendel. Lesi ini ditemukan di beberapa bagian tubuh seperti kepala, badan, leher, maupun tempat lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengendalian serta pengobatan untuk penyakit dermatitis pada sapi. Untuk pencegahan dermatitis pada sapi yang dapat kita lakukan itu adalah menjaga kebersihan kandang dan juga lingkungan kandang secara rutin. Kemudian melakukan desinfeksi kandang, peralatan dan perlengkapan ternak secara rutin. Kemudian mengurangi kepadatan ternak, kemudian memisahkan sapi yang memang sudah terinfeksi dengan dermatitis ini sendiri. Kemudian menjaga kandang tetap kering dengan ventilasi yang baik, memberikan pakan bergizi seimbang untuk meningkatkan daya tubuh. Kemudian melakukan vaksinasi dermatitis, itu pun juga tersedia pada peternakan endemik. Kemudian untuk pengobatan pada sapi itu kita bisa melakukan dengan mencukur bulu di sekitar lesi kulit, membersihkan kerak dan sisik sebelum pengobatan, menggunakan anti jamur topikal, melakukan pengobatan secara rutin, dan
dan berkelanjutan hingga sembuh, memberikan anti jamur sistemik pada kasus berat sesuai anjuran dokter hewan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan selama masa pengobatan. Kemudian yang terakhir itu menggunakan alat pelindung diri saat menangani sapi yang memang sakit dermatosis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengendalian serta pengobatan untuk penyakit dermatosis pada sapi. Untuk pencegahan dermatosis pada sapi yang dapat kita lakukan itu adalah menjaga kebersihan kandang dan juga lingkungan kandang secara rutin, kemudian melakukan desinfeksi kandang, peralatan dan perlengkapan ternak secara rutin, kemudian mengurangi kepadatan ternak, kemudian memisahkan sapi yang memang sudah terinfeksi dengan dermatosis ini sendiri, kemudian menjaga kandang tetap kering dengan ventilasi yang baik, memberikan pakan bergizi seimbang untuk meningkatkan daya tubuh, kemudian melakukan vaksinasi dermatosis itu pun juga tersedia pada peternakan endemik. Kemudian untuk pengobatan pada sapi itu kita bisa melakukan dengan mencukur bulu di sekitar lesi kulit, membersihkan kerak dan sisik sebelum pengobatan, menggunakan anti jamur tropikal, melakukan pengobatan secara rutin dan berkelanjutan hingga sembuh, memberikan anti jamur sistemik pada kasus berat sesuai anjuran dokter hewan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan selama masa pengobatan. Kemudian yang terakhir itu menggunakan alat pelindung diri saat menangani sapi yang memang sakit dermatosis. Kemudian yang terakhir saya menemukan salah satu contoh kasus sapi yang terkena dermatosis. Bisa dilihat pada gambar, sapi tersebut memiliki lesi pada bagian skapula dan juga bagian toraks dan juga abdomennya serta di bagian punuknya. Secara kasat mata memang bisa kita mengambil diagnosa bahwa sapi tersebut terkena dermatosis, namun kita memerlukan uji yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa benar atau tidak sapi tersebut terkena penyakit dermatosis atau ringworm. Sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Om Santi Sadika.